Sebenarnya sih bukan bukan dibilang minder sih, sebenarnya nggak minder ya, tapi lebih lebih kayak, persaingan aku ini kayaknya lebih yang muda-muda ini otomatis gitu kan, karena mereka usianya juga lebih muda gitu kan, terus secara vokal juga mereka juga lebih jago karena kan banyak referensi. Yang bisa dikatakan diva itu adalah mereka sudah bisa melewati beberapa masa, beberapa jam terbang mereka di atas panggung gitu kan, cara berinteraksi dengan penonton, cara mereka humble atau tidaknya, down to earth atau tidaknya gitu. Jadi bukan masalah di vokal aja sebenarnya, tapi lebih ke attitude aja gitu loh. Jadi kalau buat aku sih mau sejago apapun dia, sekeriting apapun vokalnya dia, mau hit and runnya bagus kayak gimana pun, tapi kalau attitude-nya tidak baik, dia tidak akan menjadi seorang diva ataupun divo. Itu sih udah pasti ya, karena kan kehidupan manusia kan nggak mungkin yang stable terus gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi pasti ada pasang surutnya, karena namanya juga berproses, pasti ada enak nggak enaknya, dan itu pun juga pernah aku alamin, apalagi masa-masa transisi dari umur 39 ke 40 itu bener-bener berasa banget, tapi alhamdulillah sih bisa terlewati gitu. Tahun lalu, tahun 2023, 2022, 2023 itu bener-bener yang masa-masa terendah banget secara pikiran juga ya, jadi banyak kan overthinking lah. Overthinking sebenarnya sih nggak boleh juga sih overthinking, cuman karena ya keadaan lah udah pasti lah ya, tapi bisa terlewati sih gitu. Gak nyangka juga bisa dilewatin. Karir, lebih 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 ke karir sebenarnya. Karir tuh karena kan banyak banget persaingan-persaingan baru bermunculan, anak-anak baru bermunculan, lebih kayak bisa nggak sih gue masih bertahan di dunia, apa, di industri musik gitu, karena lebih mudah. Betul, cuman kan sekarang kan banyak, itu tadi balik lagi ke die hard fans mereka tuh lebih lebih solid gitu loh. Sedangkan di kita kan 20 tahun yang lalu kan mungkin ya sedikit banyak pasti udah ada yang lupa kan, pasti tanya Nania sekarang di mana ya, masih nyanyi atau enggak, pertanyaan-pertanyaan itu pasti ada gitu. Itu sih sebenarnya sih yang salah satu bikin bikin aku yang kayak masih bisa nggak sih ya gitu loh. Iya, jadinya agak down aja gitu. Selain karir apa ya? Nggak ada sih, paling cuman karir itu aja sih yang bikin aku jadi mikir banget. Sama kok badan nggak kurus-kurus ya gitu. Asmara sih enggak sih, karena kan manusia kan, kita berhubungan dengan manusia, dengan orang kan pasti come and go ya. Jadi itu sudah terlatih mungkin ya. Jadi terlatih untuk sakit hati gitu. Jadi udah bisa dilewatin. Cuman kalau misalkan masalah karir kan kita kan mesti mikir kita harus ada inovasi apa lagi gitu loh, dan kebutuhan itu kan bener-bener kebutuhannya itu bertambah gitu kan. Terus sedangkan kok ini kok masih stuck di sini aja ya gitu. Lebih ke situ sih. Ke situ aja. Udah yang penting bikin aku happy aja. Biar nggak bisa biar nggak tambah terpuruk dengan keadaan gitu. Betul, menyibukkan diri. Tekanan sih nggak ada ya. Semuanya sih balik ke pikiran kita sih. Kemarin itu kenapa aku bisa down banget ya, karena pikiran aku sendiri sih sebenarnya sih. Kalau dari orang lain, dari kanan kiri sih nggak ada. Di industri, kalau di industri ya dengan pola pikir kita sendiri kan, wow ini udah keluar bagus lagi, sekarang bagus lagi, ya balik lagi sebenarnya itu kan, ada kesempatan buat kita untuk bisa, oke, dia bisa seperti itu kenapa gue nggak bisa gitu kan. Tapi karena kemarin itu dengan pikiran aku yang overthinking, akhirnya bikin bikin aku yang, kayaknya enggak deh gitu loh, karena belum bisa deh gitu, tapi sekarang harus bisa. Iya, anak-anak zaman sekarang gitu, ya anak-anak zaman sekarang. Kalau masalah netizen sih aku sih nggak pernah ambil pusing ya masalah netizen ya, karena mereka berhak berkomentar dan bebas berkomentar gitu kan. Lebih tepatnya sih balik lagi ke diri sendiri sih, semuanya tuh kita bisa nyaman atau tidaknya dari diri kita sendiri sih. Alhamdulillah sudah beda lagi. Sudah dong, sudah. Harus setiap kehidupan harus ada gebrakan. Yang pasti tetap di seputar dunia musik ya. Tunggu aja ya seperti apa. Tunggu aja pokoknya. Sebenarnya sih bukan bukan dibilang minder sih, sebenarnya nggak minder ya, tapi lebih lebih kayak, persaingan aku ini kayaknya lebih yang muda-muda ini otomatis gitu kan, karena mereka
usianya juga lebih muda gitu kan, terus secara vokal juga mereka juga lebih jago karena kan banyak referensi. Kalau zaman dulu kan referensi kita kan masih ya oke tapi di situ-situ aja. Cuma sekarang kan banyak dan lebih gampang mereka belajar dari manapun gitu loh. Kalau itu sih mungkin aku sih ngelihatnya sih si ini ya siapa namanya Mahal ini sih lagi happening banget dan lagi bagus banget dia. Itu sih keren. Lagu-lagunya sih bagus. Nah, kalau kalau kita ngomongin masalah siapa the next divanya tergantung dari attitude masing-masing. Karena attitude itu sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat bisa menjadi pembuktian dia pantas atau tidak menjadi seorang diva. Kalau sekarang sih aku bilang sih masih belum kelihatan ya karena jam terbang juga mereka masih dalam hitungan tahun juga gitu kan, paling juga setahun 2 tahun ini gitu kan. Yang bisa dikatakan diva itu adalah mereka sudah bisa melewati beberapa masa, beberapa jam terbang mereka di atas panggung gitu kan. Cara berinteraksi dengan penonton, cara mereka humble atau tidaknya, down to earth atau tidaknya gitu. Jadi bukan masalah di vokal aja sebenarnya, tapi lebih ke attitude aja gitu loh. Jadi kalau buat aku sih mau sejago apapun dia, sekeriting apapun vokalnya dia, mau hit and runnya bagus kayak gimana pun, tapi kalau attitude-nya tidak baik dia tidak akan menjadi seorang diva ataupun divo gitu kalau menurut aku. Aku biasanya sih nyanyi sih biasanya nyanyi, entah itu karaoke sama temen-temen, yang penting harus nyanyi gitu aja, meluapkan aja gitu. Sama masak. Aku suka masak. Aku sih biasanya meditasi sih, meditasi. Meditasi sebenarnya sih udah aku lakuin tuh udah sekitar 5 tahun yang lalu. Cuman pas lagi terpuruknya itu benar-benar ya digencer lagi, diketatin lagi buat meditasi karena meditasi itu kan bagus buat ngebuang apa namanya energi-energi yang negatif gitu kan dan penerimaan dari energi positif gitu. Jadi ya sama kayak kehidupan lah, come and go gitu. Di rumah sih biasanya bisa gitu kan. Cuman kalau misalkan pas lagi momennya misalkan enak gitu biasanya aku sih ada di daerah Bogor gitu di kaki Gunung Salak. Kalau nggak ada di suatu tempat apa namanya rumah ibadah juga gitu kan. Itu juga sama tuh. Pokoknya berasa energinya bagus, portalnya ada gitu kan, portalnya kuat. Biasanya aku ke sana. Pengalaman spiritual sih banyak ya. Aku nggak bisa sebutin di sini karena kan setiap orang kan beda-beda dan masing-masing kan ya. Yang aku rasakan waktu itu lebih ke energi positif aja sih. Energinya gede banget dan itu aku udah terima gitu. Makanya kenapa sekarang lebih tenang, lebih sabar gitu, lebih kayak yang lebih easy going aja. Kejadiannya ada sih temen aku, bukan aku ya, temen aku. Jadi kita waktu itu kita bebarengan gitu. Tiba-tiba dia pulang-pulang gitu bawa bawa apa namanya bawa sesuatu nempel di badan dia karena dia nggak bisa untuk menahan diri gitu, jadi terlalu terbuka sih untuk terima energinya gitu. Jadi energi negatif pun juga dia masih belum bisa memilih gitu loh seperti apa, belum bisa ngerasain lebih tepatnya gitu. Sebenarnya baik-baik aja, nggak usah dipikirin ya, jalanin aja gitu. Kepikiran apa? Untuk apa? Untuk bersama-sama gitu maksudnya. Nggak dulu deh ya, yang pasti sekarang aku pengen berkarir, pengen bikin sesuatu karya lagi, fokusnya di situ sih gitu. Enggak. Ya karena ujung-ujungnya nanti kan juga pasti karena mungkin aku single udah lama ya dari tahun 2007 ya. Perceraian aku tuh dari tahun 2007 sampai sekarang, jadi sudah terbiasa sama namanya udah semuanya kita handle sendiri gitu. Teman-teman banyak gitu. Cuman kan kalau kalau misalkan untuk berkomitmen dengan seseorang kayaknya tar dulu pengen ngejar mimpi dulu, pengen ngejar cita-cita dulu. Kalau trauma sih enggak karena manusia kan pasti punya jalan cerita kehidupan masing-masing ya kan. Jadi aku sih selalu terima sih dan aku sih punya prinsip sih nggak ada masa depan di masa lalu. Masa depan aku sekarang di depan, masa lalu aku nggak ada masa depan ya kan. Jadi nggak usah, jadi pikir ke depan aja. Masih belum terpikirkan di situ. Yang pasti sekarang aku pengen kasih yang terbaik buat keluarga dulu aja dan buat diri aku sendiri dulu.